Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 286. Kenshin, yang bersama Kaori, naik motor berdua. Mereka lagi berhenti di jalan raya, sedang menunggu lampu merah. Di tengah itu tak disangka, ada wanita yang membawa mobil mewah, yang bernama Rena. Ia pun juga sama, berhenti pula di situ. Kehadiran Rena pun tak luput jadi perhatian, karena Lamborghini yang dinaikinya terkesan mewah. Jadinya hal itu makin membuat dirinya dilihat banyak orang. Si Rena pun pandangannya ke arah depan saja. Ia belum mengetahui tentang Kenshin yang ada di sebelah kiri. Terhalang banyaknya mobil dan motor-motor yang ada di sampingnya. Kenshin pun juga sama. Ia tak menyadari ada Lamborghini yang berhenti di tempat ini. Tak lama berselang, lampu merah pun berganti, terlihat hijau kembali. Si Rena pun menyalakan mobilnya, begitu juga kendaraan yang di kiri dan kanan. Kenshin pun juga sama, menjalankan motornya. Ia berjalan pelan. Saat itu Kenshin yang lagi membonceng Kaori. Kaori pun yang berpegangan, kedua tangannya dilingkarkan, mendekap pada Kenshin. Di saat itulah si Rena melihat seseorang yang seperti dikenalnya. Si Rena pun mengikuti. Ia mendekati, kemudian menyapa. Si Rena bicara, kamu, bukannya Ernia, yang kuliah di Mandala, kamu ingat gua nggak? Yang disapa pun menjawabnya, oh kamu Rena, iya aku masih ingat, gimana nih kabar kamu? Si Rena ternyata bertemu temannya, hingga mereka saling bicara, saling bertanya, sampai si Rena menepikan mobilnya. Sementara itu, Kenshin yang bersama Kaori, yang ada di sebelah kiri, jadi tak sempat mengetahui tentang Rena. Begitu pula sebaliknya, si Rena itu pun tak melihat Kenshin, hingga jarak mereka semakin menjauh. Di lain tempat, di perusahaan Golden City, setelah pimpinan di situ mendapat kabar akan orang yang datang ke sini membawa keperluan penting, pimpinan perusahaan itu langsung memerintahkan pada staf pegawainya agar segera menyiapkan ruangan, hingga beberapa di antaranya kini terlihat bersih-bersih, mempersiapkan jamuan, makanan dan minuman. Si Lisa pun demikian. Ia bersama rekan kerjanya ikut dalam hal itu. Si Iwan yang ditelepon oleh Ririn. Ririn itu bicara, halo Mas Iwan, aku minta tolong bisa ya? Tolong dong Mas Iwan masuk ke dalam untuk mindahin lemari bentar, karena dompetku terjatuh ada di bagian situ. Si Iwan pun langsung menjawabnya, iya mbak, bisa-bisa. Iwan lalu berjalan, bertanya pada security. Ia pun dipersilahkan menunggu. Di sela itu Iwan berpikir, dalam hatinya merasa, kenapa Mbak Ririn ini gak minta tolong security saja, atau pekerja lain, malah minta dirinya. Si Iwan terbawa perasaan, baper-baper jadinya. Lalu ia membayangkan, ini mungkin tandanya, detik-detik akan jadian. Hahaha, Iwan pun tersenyum, melamun-lamun dirinya. Untung security di situ tak sempat melihatnya. Kalau nggak bisa-bisa, Iwan dikira orang gila. Tak lama kemudian, Ririn pun datang, lalu mengajak Iwan untuk masuk ke dalam, ke tempat kerjanya. Di saat itu banyak pegawai yang sedang ada di luar, melihat Ririn dan Iwan yang jalan bersama, nampak berdekatan. Mereka pun bicara, kok Mbak Ririn itu jalan sama cleaning service? Emangnya ada apa? Siapa cleaning service itu? Hal itu pun jadi perbincangan. Mereka semua bertanya-tanya tentang Iwan yang baru dilihatnya. Dan Iwan pun masuk ke kantornya Ririn. Ia memindahkan almari seperti yang sebelumnya. Si Iwan pun jadi bahan pertanyaan oleh pegawai di situ. Tak lama kemudian, setelah melewati perjalanan, Kenshin dan Kaori kini telah tiba di gerbang pintu perusahaan. Mereka pun masuk seperti biasa saja, tanpa ditanya-tanya. Security-nya pun mengira Kenshin dan Kaori itu pegawai yang akan kerja, apalagi di saat bersamaan banyak pula orang yang datang. Kemudian, para staf pegawai yang sebelumnya bersiap menyambut tamu itu, mereka belum mengetahui
kalau seseorang yang ditunggu sudah tiba di sini. Di sela hal itu, Kenshin yang sudah memarkir motornya ditanya oleh Kaori. Kaori itu bicara, Sai, apa sebaiknya kita langsung aja masuk ke kantor? Kayaknya mereka belum ada yang mengenal kamu. Kenshin menjawabnya, sepertinya iya Kaori, tapi entar aja dah bilangnya. Kita santai bentar, sekalian menunggu Iwan. Kenshin lalu bertanya, oh ya kamu udah makan Kaori? Kaori menjawabnya, oh kalau itu, aku tadi hanya minum teh hangat. Gara-gara nunggu kamu lama sekali datangnya, aku sampai lupa nggak makan roti yang disiapin mama. Kenshin menyahutnya, ya kebetulan banget kalau gitu. Aku juga sama, belum makan pula. Kenshin pun bilang, kalau gitu kita ke kantin makan pagi dulu ya. Kaori menjawabnya, oke lah kalau gitu. Siapa takut juga. Akhirnya Kenshin dan Kaori, mereka berjalan bersama, mencari tempat makan yang ada di situ. Di sela hal tersebut, tanda bel pun berbunyi. Pegawai dan staf perusahaan sudah mulai masuk kerja, menjalankan aktivitasnya, kecuali beberapa orang yang jadi penerima tamu. Mereka masih jalan-jalan, kadang ke depan, kadang pula ke belakang. Di saat itu, mereka pun melihat ada seseorang yang lagi makan di kantin. Salah satunya pun bertanya, "Lo mereka siapa itu? Kok masih nyantai di situ? Kan ini waktunya kerja, malah masih makan dan bicara. Emangnya itu karyawan bagian mana?" Satunya pun menjawab, "Kalau dilihat-lihat, seragamnya yang bebas, mungkin itu pekerja produksi, bukan karyawan tetap." Mereka pun membicarakan sambil melihat orang yang makan. Dan karena merasa pekerjaannya lebih tinggi, lebih punya jabatan, salah satunya pun dengan percaya diri, lalu memberanikan berjalan menghampiri, mendekat ke Kenshin, dan tiba-tiba bicara, Mas dan mbaknya ini, kok jam kerja gini, masih makan di sini, emang gak denger bunyi bel apa?" Kenshin yang mendengarnya, malah menjawab, "Oh maafin kami mbak, kami baru datang, jadi pingin istirahat dulu. Kenalin ini cewek saya, namanya Kaori." Kaori tersenyum, melihat Kenshin yang jawabnya nggak nyambung. Staf yang bertanya itu pun menjadi tak mengerti. Ia pun agak emosi, karena pertanyaannya dijawab tak serius, merasa dipermainkan. Kemudian ia pun bilang, "Masnya ini emangnya kerja di mana? Kok berani bicara nggak sopan sama saya? Mas dan mbaknya bagian produksi ya? Kalian ini kan bukan karyawan tetap, jangan seenak gitu di sini." Kenshin lalu menyahutnya, "Oh mbaknya salah, kalau saya ini kerjanya cleaning service. Nah kalau cewekku yang cantik ini, dia bagian admin keuangan." Kenshin yang bicaranya jujur, malah dikira mempermainkan lagi. Hingga Mbak Dewi, staf kepegawaian, yang kerja di perusahaan itu, jadi marah lagi. Lalu ia berkata, "Masnya ini makin gak sopan aja ya bicaranya. Pakai berkata ngenalin ceweknya, kalau di sini kerja itu gak boleh pacaran tahu. Coba entar aku tanyakan ke teman yang dia kepala produksi, siapa kalian ini, dan yang penting, entar gua bilang kalian melanggar aturan." Kaori menyahutnya, sembari tersenyum. Kaori pun nampaknya tenang saja. Ia malah mengikuti Kenshin. Kaori berucap, "Masa pacaran aja di sini nggak boleh mbak? Kalau gitu diubah aja peraturannya." "Iya nggak say." Kenshin pun tersenyum. Di saat yang demikian, Lisa dan teman lainnya pun datang. Ia lalu diberitahu oleh rekan kerjanya, kalau Mbak Dewi lagi menegur orang yang di jam kerja sedang makan. Lisa pun melihatnya. Ia pun kemudian bicara, "Lo itu bukannya pria dan cewek yang kemarin? Kok mereka ada di sini?" Mendengar hal itu, temannya bertanya, "Hei Lisa, kamu kenal mereka ya?" "Siapa itu?" Si Lisa pun menjawabnya, "Gua nggak kenal Mei, cuman kemarin bertemu mereka aja." Dan Mbak Dewi, staf kantor yang bertanya ke Kenshin, kemudian mendapat telepon dari security yang mengabarkan ada rombongan datang, 2-5 mobil sedang masuk ke perusahaan. Mbak Dewi pun mengiyakan, lalu ia meninggalkan kantin sembari mengajak rekan kerjanya, termasuk itu si Lisa, karena tamu sudah datang. Dan Kaori pun tersenyum. Begitu pula dengan Kenshin, yang pagi-pagi sudah ngerjain orang. Kemudian Kaori bertanya, "Say tamu yang datang itu siapa ya kira-kira? Kamu tahu nggak?" Kenshin menjawabnya, "Kalau perkiraanku nggak salah,
Mungkin itu Pak David, dan juga sebagian staf kantor pusat. Kata ayah sih gitu, mereka akan mengurus surat tentang keikutsertaan dalam pengerjaan proyek ini. Kauri pun mengerti, dan benar saja, di luar sendiri, Pak David dan rekan kerjanya yang berseragam kantor, berpenampilan menarik, mereka pun disambut dengan hangat. Pegawai-pegawai di situ memasang senyum dengan ramah, termasuk Mbak Dewi dan Lisa. Mereka menyambut tamu dengan senang sekali. Pak David pun dipersilahkan masuk ke ruang VIP. Di sela itu beliau bicara. Kebetulan yang di sampingnya adalah Mbak Dewi. Pak David bertanya, "Oh ya, apa sebelumnya Tuan Muda sudah datang ke sini?" Mendapat tanya itu, Mbak Dewi tak mengerti. Namun karena gengsi, agar tak dikira berpikir lama dan banyak tanya, apalagi kerjanya itu termasuk bagian terpandang, Mbak Dewi pun lantas mengalihkan pembicaraan. Ia malah berkata, "Ini Pak David mau makan apa ya? Serta rekan-rekan yang terhormat. Dari pagi kami sudah siapkan." Lisa dan staf di situ semuanya mempersilahkan, hingga Pak David dan teman-temannya kemudian duduk di kursi jamuan. Mbak Dewi itu, ia pun sempat bertanya, dirinya berbisik di hati, emangnya yang dimaksud tamu ini Tuan Muda siapa? Nggak ada di sini yang namanya seperti itu. Kemudian ia pun mengira itu hanya salah tanya atau salah mengatakan. Sementara itu, Kenshin yang bersama Kaori kini selesai makan di kantin. Mereka pun jalan-jalan menuju halaman depan. Tak berselang kemudian, Kenshin pun mendekat ke tempat para tamu. Lisa pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya